السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد، نهدي الفاتحة إلى روح صاحب الكتاب الحبيب الإمام علي بن حسن العطاس وأصوله وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعامل جميع الخلق بأن تكف عنهم شرك، فإن الله يكف عنك شرهم. فقد روي في الأثر عن سيد البشر: من أراد السلامة فليطلبها في سلامة غيره منه. وانوي الخير لجميع المسلمين، فإنه ورد في الحديث: نية المرء خير من عمله. وورد أيضا: إنما الأعمال بالنيات، الحديث. ولا تضمر شرا ولا تستبطن غلا ولا غشا لأحد من المؤمنين، فإن من كانت هذه صفته وطهرت طويته وصفى باطنه عن الغل والغش والحقد عن المسلمين يكون أعبد أهل الأرض ويكون نومه عبادة. بهذا جاءت الأخبار أن السيد المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Sebelum saya melanjutkan pembahasan kitab Al-Atiyah Al-Haniyah Lil Habib Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas, ya walaupun terlambat, udah bukan bulan Syawal lagi, karena ini baru pembukaan lagi pengajian bulanan bersama Al-Faqir. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mohon maaf lahir batin kalau selama ngajar. Alhamdulillah, ini berarti udah tahun kedua nih Habib, nggak berasa udah berjalan setahun pengajian kitab Al-Atiyah Al-Haniyah. Mudah-mudahan Allah kasih istiqamah insyaallah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selama ajar ada salah-salah kata, ada yang kurang berkenan, ada sikap yang kurang dianggap kurang nyaman, minta maaf sebesar-besarnya, mohon maaf lahir dan batin. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kekurangannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita ketemu Ramadan tahun depan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, kita melanjutkan pengajian kitab Al-Atiyah Al-Haniyah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi. Beliau mengatakan: wa amil jami'al khalqi bi an takuffa anhum syarrak. Perlakukanlah semua makhluk, bukan cuma manusia nih, beliau nyebutin semua makhluk, bi antakuffa anhum syarrak. Dengan cara apa? Dengan cara kau menahan diri atas keburukanmu, jangan sampai keburukanmu menimpa mereka. Fa innallaha yakuffu anka syarrahum. Kalau kamu menahan diri tidak berbuat buruk ke orang lain,
maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu dari keburukan orang lain. Waqad ruwiya fil athar an sayyidil bashar man arada salamata falyatlubha fi salamati ghairihi minhu. Beliau di sini mengutip satu athar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang pengen selamat, maka bagaimana cara dia nyari selamat? Hendaknya dia mencari keselamatan tersebut dengan cara apa? Dengan cara orang lain selamat dari keburukannya. Jadi ente kalau pengen selamat, bagaimana caranya orang lain selamat dari keburukan ente selamat, insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ya, jadi ini pesan Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Bagaimana caranya jangan sampai berbuat buruk ke orang lain. Beliau belum bahas bagaimana caranya kita ngasih manfaat ke orang lain, belum nih. Nah, kalau dalam hadis kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia siapapun dia, yang ustadznya, yang habibnya, yang kiainya, yang dokternya, yang pejabatnya, yang gurunya, yang bisnismennya, yang ekonomnya, yang politikusnya, siapapun dia, khairun nas, sebaik-baiknya orang siapa? Anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat buat orang lain, apalagi buat umatnya begini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu sebaik-baiknya orang. Habib Ali bin Hasan belum sampai ke situ, belum. Beliau seolah-olah pengen ngasih pesan, ente kalau nggak bisa ngasih manfaat ke orang lain, minimal jangan nyusahin orang. Kalau belum bisa berbuat baik, minimal nih kalau ente mau selamat, jangan berbuat buruk. Kalau belum bisa ngasih, jangan ngerampas. Kalau belum bisa bikin orang seneng, jangan bikin orang susah. Kalau belum bisa bikin orang bahagia, jangan bikin orang sedih. Kalau belum bisa betul-betul ngebantu orang, jangan ngezalimin orang. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, ini kalau bisa jaga nih nasihat, ya. Bagaimana caranya orang lain selamat dari diri kita? Sesuai dengan hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslim, muslim yang sesungguhnya. Siapa muslim yang sesungguhnya? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tolak ukur muslim yang ideal, yang sesungguhnya, yang zikirnya paling banyak, bukan. Yang sholatnya paling banyak, sholat sunnahnya, bukan. Yang puasanya nggak putus-putus, bukan. Nabi dalam hadis ini secara spesifik dalam konteks ini, saya nggak menafikan kepentingan ibadah-ibadah yang lain ya. Ibadah-ibadah yang lain penting luar biasa, nggak kalah penting. Tapi dalam konteks ini kata Rasulullah SAW, muslim yang sebenarnya, muslim yang hakiki, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang bagaimana orang lain, orang Islam lain selamat dari keburukan lisannya, dari keburukan tangannya. Itu benar-benar muslim ya ikhwan. Masya Allah, makanya saya ingat Syekhina Al-Allamah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur alaihi rahmatullah. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau. Beliau selalu mengatakan apa? Jilus salamah, generasi selamat. Bagaimana caranya selamat? Selamat itu beliau selalu menekankan apa? As-salama fi hifdzil lisan minadz-dzam wa hifdzil yad minad-dam. Nah, terakhir kadang-kadang beliau nambahin lagi wa hifdzil qalb minal ham. Hifdzil lisan minad-dam minadz-dzam wa hifdzil yad minad-dam wa hifdzil qalb minal ham. Nah, ini yang dua dulu nih, yang paling penting yang dua ini. Belakangan saya dengar berkali beliau nambahin yang ketiga. Ya, mau selamat jalannya gampang. Hifdzil lisan minadzam. Ya, jaga lisan ente. Jangan nyaci maki orang, jangan ngata-ngatain orang, jangan ngerendahin orang, jangan fitnah orang, jangan gibain orang. Selamat ente tuh. Hifdzil lisan minadzam. Jangan tuh semua afatul lisan,
keburukan yang ada pada lisan ente jaga tuh, jangan sampai kita kerjain. Wa hifdzil yad minad dam, dan jangan sampai tangan ente numpahin darah orang selama dia nggak berhak, kecuali kalau jihad fisabilillah. Kecuali kalau jihad fisabilillah dengan syarat-syarat yang terpenuhi di Palestina atau di tempat-tempat lainnya, itu lain cerita. Selama nggak sampai betul-betul tahqiq, jangan numpahin darah orang. Darah ini min babil taglib. Intinya jangan ngedolimin orang pakai tangan ente. Jangan mukul orang, jangan ngerampas orang yang nggak berhak untuk dirampas. Tuh selamat tuh. Karena memang dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, menegaskan Rasulullah. Ya, siapa manil muflis, atadruna manil muflis. Saya pernah kutip hadis ini di sini belum lama. Siapa orang yang benar-benar rugi? Rugi, bangkrut, bangkrut. Ini bahasa Nabi, muflis, bangkrut. Kita kalau ngaji fikih ada istilah al-hajar bil falas. Ada mahjur alaih, ada bisafah, ada mahjur alaih bil falas atau bil iflas, ada mahjur alaih bis siba. Ada orang-orang yang dilarang untuk bertransaksi, hak transaksinya dicabut oleh syariat. Biasanya pakai pengadilan tuh nanti. Hajar, ada kalanya karena dia masih kecil dibatasi transaksinya, anak yang belum balik. Ada kalanya ya karena dia safah, bego, nggak bisa menggunakan uang sesuai dengan orang yang berakal. Kadang-kadang anak-anak baru balik lagi doyan-doyannya main petasan, dapat duit lebaran 2 juta dihabisin buat beli petasan. Tuh walaupun dia udah balik, orang tuanya punya hak tuh. Tuh yang begitu tuh duit 2 juta dapat dari lebaran dipakai buat dibakar. Bego apa kagak tuh? Bego itu. Safah. Dia nggak bisa menggunakan uangnya untuk sesuatu yang transaksi sewajarnya, yang manfaat. Itu safah. Itu dalam syariat ada namanya hajar. Syariat bisa ngebatasin transaksinya dia, bisa diambil alih ke walinya. Itu pembahasan detailnya di fikih. Ada lagi bil falas. Kalau ada orang bangkrut sampai pada titik tertentu, itu syariat bisa membatasi kewenangan transaksinya dia. Itu hajar alih bil falas atau bil iflas. Bangkrut ini istilahnya udah istilah syariatnya. Nabi mengatakan, tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut, yang kalau kejadian tuh sampai udah dibatasin transaksi, udah bangkrut, udah hancur-hancuran dah, ambruk. Ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, yang bangkrut yang nggak punya dirham, yang nggak punya dinar. Enggak, kata Rasulullah, yang bangkrut ya orang yang datang bawa amal ibadah banyak, sholat rajin, puasa rajin, zakatnya rajin, ya majelis taklimnya rajin, zikirnya rajin, tapi ternyata selama di dunia ya lisannya nggak dijaga, sukanya cimaki fulan, ngerendahin fulan, fitnah fulan, ghibah fulan. Ada falas, rugi, suka ngerampas hartanya fulan, zalim sama fulan, apalagi sampai menumpahkan darahnya fulan, bangkrut kata Nabi SAW. Kalau udah bangkrut kira-kira selamat apa kagak tuh? Hati-hati ya kawan, hati-hati. Kata Rasulullah, diambil dari kebaikannya dia, diberikan kepada orang yang dizalimi, baik dizalimi dengan lisannya atau dizalimi dengan tangannya. Kalau habis amal kebaikannya, maka dosanya si mazlum yang dizalimi diberikan kepada orang yang zalim. Bangkrut. Mau cari selamat bagaimana? Udah bangkrut. Ini kalau yang difitnah, kalau yang difitnah orang-orang biasa, apalagi kalau yang difitnah aulia Allah. Apalagi kalau yang diserang, dicaci maki aulia Allah, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, difitnah, dituduh bukan anak bapaknya. Itu qadzaf tuh, hati-hati tuh. Nasab yang udah sabit nih udah jelas nih, fulan anaknya fulan, ulama-ulama udah ngakuin, masyarakat udah ngakuin semuanya. Tahu-tahu ada satu orang datang ngotot, enggak, itu bukan bapaknya tuh. Udah berarti ibunya main sama siapa? Qadzaf, hati-hati, hati-hati. Apalagi yang difitnah aulia, hati-hati. Contoh lagi, ya ada ya anak-anak kasih contoh sederhana. Orang bukan cucu Rasulullah SAW, ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, haram. Bahkan bukan hanya cucu Nabi atau bukan cucu Nabi, orang ngaku bernisbat kepada yang bukan bapaknya, dilaknat oleh Allah. Jadi dalam urusan nasab ini di hadis ada 2, masuk bukan haknya dilaknat, keluar padahal dia di dalam dilaknat. Jadi nggak boleh tuh, dia bukan anaknya fulan, bukan cucunya fulan, ngaku-ngaku dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia cucunya fulan,
Tapi dia nggak mau ngakuin, gue nggak mau ngakuin tuh kakek gue. Dia begini. Urusan kakeknya punya kesalahan urusan lain misalkan. Tapi dia ngotot, enggak, saya nggak mau bernisbat ke bapak saya itu. Bapak saya orang lain, bukan itu. Dilaknat. La targhabu an abaikum, kata Rasulullah SAW. Jangan kalian nggak suka dengan ayah-ayah kalian, nggak mau bernisbat kepada ayahnya. Siapa yang nggak mau bernisbat kepada ayahnya, faqad kafar, maka dia melakukan kekufuran. Tapi kufur di sini kata ulama kufrun duna kufrin, kekufuran di bawah kekufuran, maksudnya dosa besar, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Nggak boleh. Nah, tapi di sisi lain kalau ada orang ya nasabnya udah jelas sabit nih, ulama-ulama ngakuin, terus tahu-tahu ada yang to'an ini ngutak-ngatik nasab orang, udah bener cucunya dibilang bukan cucunya, to'an namanya, udah diakuin nih, ulama-ulama diakuin dari zaman orang, ulama sembarangan nih, terus to'an. Hati-hati ya ikhwan, itu to'an ya, ngutak-ngatik nasab orang, ngerusak nasab orang, nasab yang udah sabit, tahu-tahu dengan argumentasi yang waham, yang sifatnya asumtif, yang padahal nggak ilmiah, seolah-olah dianggap ilmiah. Ada, hati-hati, termasuk min akbaril kabair, termasuk dosa besar. Dan secara nggak langsung dia lagi nuduh ulama-ulama itu melakukan perbuatan terlaknat. Anda kasih hati-hati, ini bukan masalah kecil. Ini bukan masalah kecil. Anda kasih contoh nih, ada yang rame-rame sekarang nih, fawdha. Padahal mungkin sebelumnya nggak pernah belajar ilmu nasab. Tahu-tahu ujuk-ujuk datang-datang nasab Sa'dalabi Alawi, dianggap itu Ba'alawi itu Ubaidillah, bukan anaknya Ahmad Muhajir. Habaib ngaku-ngaku cucu Nabi, Ba'alawi itu bohong, semuanya dusta. Oh begitu ya, dusta atas nama Rasulullah itu dilaknat. Dusta ngaku-ngaku anak orang padahal bukan, dilaknat double nih berarti nih. Berarti kalau dia mengatakan seperti itu, ini abai pembohong semua. Berarti tuh dulu Al-Imam Al-Haddad ketika ngomong walana khairul lana miyabu wa aliyul murtada wa ila sibtaini nantasibu nasaban ma fihi min dakhani. Imam Haddad tuh ngomong walana khairul anami abu, ayah kami adalah manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Begitu pula Sayyidina Ali, hamba yang diridhoi oleh Allah. Ini Imam Haddad nih ngomong nih di qasidahnya, wa ila sibtaini nantasibu, dan kami ini bernisbat kepada sibtain Hasan wal Husain. Nasaban ma fihi bidakhani, nasab yang enggak ada kesamaran di dalamnya. Ini berarti ini logikanya nih, kalau yang mengatakan habaib itu bohong, dusta, berarti logikanya nih di mata dia Imam Haddad ngebohong, berdusta atas nama Rasulullah SAW. Belum lagi Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wali ilaikum nasab arafuh man qad araf jaddi Muhammad wa antum ba'da jaddi khalaf, kata Habib Ali Habsyi. Kalian tahu bagaimana nisbatku. Beliau bukan lagi bicara soal bangga-banggaan, bukan, beliau lagi tahaddus bi ni'matillah, sedang menunjukkan kenikmatan Allah kepada mereka, dan mereka betul-betul menunjukkan akhlaknya Rasulullah seperti apa. Tapi dia mengatakan jadi Muhammad, kakekku Muhammad, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ini logikanya orang yang mengatakan habaib bohong, pendusta, mereka palsu semuanya. Berarti itu Habib Ali Habsyi bohong, dusta, na'udzubillah min dalik. Pakai logikanya dia berarti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu, di atasnya Faqih Muqaddam, Sayyidina Abdurrahman Segaf, Sayyidina Muhammad Maulad Dawileh, Sayyidina Ali Khala' Agasam, yang terkenal bagaimana beliau kalau tahiyat at-tahiyat assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, mutawatir. Karomahnya dikenal oleh orang Hadramut. Kalau salam di akhir, salamnya dijawab oleh Rasulullah SAW, dan makmumnya pada dengar ya ikhwan. Sayyidina Ali Khala' Agasam, sampai karomahnya ini dinukil oleh Al-Janadi, ulama Yaman Utara di abad 700-an. Karomahnya ini saking terkenalnya dinukil juga oleh Al-Imam Al-Ahdal dalam Tuhfatuz Zaman. Saking terkenalnya nih karomah nih Sayyidina Ali Khala' Agasam. Itu bohong juga berarti tuh, pakai logika ente ini bohong juga berarti nih. Berarti ulama semuanya difitnah bohong, aulia besar nih difitnah bohong, difitnah dusta,
difitnah melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Terus yang begini mau nyari keselamatan ya ikhwan. Intabih, tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Nah, jangan kadang-kadang ada netizen yang pengen ikut-ikutan sok kritis, dia nggak tahu apa yang lagi dihadepin, saudara. Dia nggak tahu apa yang lagi dihadepin. Tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Dia pikir ini urusan kecil. Menuduh mereka berbohong itu dia pikir urusan kecil, padahal dia sedang berhadapan dengan Allah. Karena yang dia sedang hadapi adalah aulia Allah, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi wali-waliku faqad adantuhu bil harb, maka aku umumkan kepadanya perang, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang udah diperangin Allah, siapa yang bisa bela? Syakhs adahullah man bayudafi anhu. Ada orang diperangin sama Allah, diperangin sama Allah, siapa yang bisa bela? Gulli man yudafi anhu, gulli, katakan kepada saya, ada orang merangin aulia Allah. Dia yakin nih siapa yang ragu? Mereka yang suka fitnah itu baca kok Maulid Imam Ali Habsyi, tahu kualian Habib Ali Habsyi. Mereka yang suka fitnah itu baca kok ratibnya Imam Al-Haddad, dia tahu kualiannya Imam Al-Haddad. Mereka baca ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Mereka baca kok doanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Mereka tahu kualiannya orang-orang besar ini. Terus dengan konsekuensi omongan itu berarti mereka semua dusta, berarti mereka semua melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente berarti berhadapan dengan para aulia Allah. Dan para aulia Allah ini kalau sudah mereka dimusuhi, maka Allah sendiri yang mendeklarasikan perang. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, maka aku umumkan perang kepadanya. Jadi intabe ikhwan, hati-hati. Ikutin guru-guru yang jelas, yang sanad keilmuannya bersambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutin kiai-kiai kita, aulia-aulia Allah yang udah jelas. Bagaimana dulu Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari hubungannya begitu dekat dengan para sahadat Labi Alawi dengan habaib. Begitu pula Kiai Haji Muallim Syafi'i Hadami. Apalagi kiai-kiai Betawi di Jakarta nih. Hampir semua kiai Betawi di Jakarta, itu nasab keilmuannya bersambung ke Habib Utsman bin Yahya. Hampir semuanya, silakan tanya kiai-kiai sepuh-sepuh di Jakarta nih Betawi, hampir semuanya nasabnya nyambung. Tahu-tahu sekarang ada yang seenaknya nyaci maki cuma gara-gara pemahaman sejarahnya dia. Yaghtar bi fahmihi litarikh. Dia mencaci maki seenaknya, sumpah serapah terhadap seorang Habib Utsman yang sifat 20-nya dibaca di mana-mana, dibaca oleh guru sekumpul Kiai Haji Zaini Abdul Ghani. Itu baca kitab Habib Utsman bin Yahya. Begitu pula para wali-wali Allah, kiai-kiai di Betawi, kiai-kiai di berbagai wilayah baca kitabnya Habib Utsman bin Yahya. Terus gara-gara ada segelintir orang cuma tertipu dengan pemahamannya dia terhadap sejarah, dia nggak ngelihat langsung sejarah tersebut, dia nggak membandingkan dengan sumber-sumber lainnya, langsung seenaknya. Hati-hati. Kita ikutin ulama-ulama kita yang udah jelas, yang sanadnya bersambung kepada para aulia, kepada para salihin, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Maimun Zubair, para kiai-kiai Betawi di Jakarta, para kiai-kiai di Sunda, Mamak Gentur, Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Mamak Bakri, kemudian kiai-kiai di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Syekhna Khalil Bangkalan, Kiai Haji Wahab Hasbullah, ulama-ulama dulu yang udah jelas. Karena saya lihat emang belakangan ini ada yang pengen ngadu domba antara habaib dan kiai. Ya biasa dah, ini anget-anget panas-panas mau 2024 ya ikhwar. Kalau mau 2024 apa aja jadi panas saudara. Udah mau musim-musim politik nih, jadi banyak-banyak hal yang sensitif. Nah ini ada yang memanfaatkan situasi, ada yang mau adu domba. Kalau udah berhasil diadu domba, yang pertama dirugikan umat Islam, yang pertama dirugikan muslimin, yang pertama dirugikan NKRI, yang pertama tepuk tangan syaitan wa iblis wa junudih. Setan, iblis dan pasukannya yang tepuk tangan ketika para habaib dan kiai diadu domba, ketika dzurriyyah Rasul dengan warathatur Rasul, warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diadu domba. Na'udzubillah min. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, makanya di sini dikatakan, kata beliau, kalau kamu belum bisa berbuat manfaat ke orang, mafhumnya ya,
Ya minimal nih, ini yang beliau sampaikan nih minimal. Jangan berbuat keburukan kepada orang. Kalau belum bisa berbuat manfaat ke orang, jangan berbuat keburukan. Kalau belum bisa nyenengin, jangan nyusahin. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan bikin sedih. Kalau belum bisa memuji, jangan nyaci maki orang. Kalau belum bisa belum bisa engkau menolong orang lain, jangan ngejerumusin dia ke lembah kesulitan. Na'udzubillah min. Siapa yang mau selamat, kata beliau, maka hendaknya dia mencari keselamatan tersebut dengan cara apa? Dengan cara menjaga lisannya, menjaga tangannya, jangan sampai orang lain menjadi korban dari keburukannya. Nah, ingat tuh pesan Habibana Al-Habib Abu Bakar Adni bin Ali Al-Masyhur, jaga diri, lisan kita jaga dari afatul lisan yang beliau ungkapkan dengan dzam. Tapi dzam mencakup afatul lisan, segala macam yang bisa membahayakan lisan kita, dan tangan kita. Tangan ini bukan cuma tangan, wewenang kita. Kita sebagai atasan, kita punya wewenang terhadap bawahan. Kita sebagai pejabat, kita punya wewenang terhadap rakyat. Kita sebagai guru, kita punya wewenang terhadap murid. Kita sebagai orang tua, kita punya wewenang terhadap anak. Kita sebagai suami, kita punya wewenang terhadap istri. Jangan sampai tangan kita nih, wewenang kita pakai buat ngerampas hak orang lain, buat ngedolimin orang lain. Ente bisa jaga ini, terus ngejalankan kewajiban-kewajiban yang lain, sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, itu ente bisa jaga. Kalau bahasanya Muallim Syafi'i Hazami, bahasanya udah cukup buat ngegedor pintu sorga, saudara. Udah cukup buat ngegedor pintu sorga. Ente bisa. Ini minimal, batas minimal ya ikhwan. Kira-kira jelas atau tidak? Allah. Teman, kalau Muallim Syafi'i Hazami ngomongnya lain. Ana pinjem bahasa buat ngegedor pintu sorganya. Kalau bahasanya Muallim Syafi'i Hazami, kata Muallim Ubaidillah Hamdan kemarin, ente belajarin 3 aja nih. Ilmu kan banyak nih. Kalau kita buka perpustakaan, nggak usah jauh-jauh. Perpustakaan Al Walid Habib Rizik tuh sampai sekarang ada 3 bangunan perpustakaannya. Ente seumur hidup punya umur 1000 tahun juga kagak rapi pelajarin itu. Belum saya bicara perpustakaan nasional, perpustakaan pesantren aja tuh Markas Syariah. Ente seumur hidup ente pakai buat baca buku nggak selesai, saking banyaknya. Nah ilmu kan banyak, ya kan? Yang mana yang mesti kita pelajarin? Minimal pelajarin 3 kata Muallim Syafi'i Hazami. Fiqih, kemudian akidah, tauhid, kemudian tasawuf, akhlak. Nih 3 nih dasar-dasarnya ente pelajarin nih, kadar buat kebutuhan diri ente pelajarin. Fikih, akidah, akhlak, tasawuf, itu 3 ilmu udah cukup buat ngegedor pintu sorga, kata beliau, saudara. Buat ngegedor pintu sorga. Nah ini yang kita pelajarin nih, tasawuf nih. Nah, di sini ada pelajaran fikih juga di majelis Habib Alwi. Iya, Habib Alwi. Kemudian ada pelajaran akidah juga. Sambil dia Habib Ahmad ngajar Nasoe Syaraful Ummah. Nasoe ada akidahnya di dalamnya. Ada bab akidahnya di dalamnya. Fikih Habib Ustadz Hidayatullah. Udah lengkap nih. Ente di majelis Masjid Al-Pol Tangan udah lengkap. Pengajian tasawufnya ada, tauhidnya ada, fikihnya ada. Ente rajin ngaji, udah cukup buat ngegedor pintu sorga, saudara. Bahasanya sedep, kalau kata orang Betawi bahasanya sedep. 3 nih lu pelajarin, lu udah cukup buat gedor pintu sorga. Mudah-mudahan kita bisa masuk pintu sorga nggak pakai gedor-gedoran, insya Allah. Amin ya Rabbal. Kita ngebuntut sama ulama guru-guru kita masuk ke sorga. Amin ya Rabbal. Jadi itu dia. Ente jaga diri, saya pinjem bahasa gedornya doang. Jaga diri, jangan membuat keburukan kepada orang lain, jangan ngezalimin orang. Jaga diri di sisi lain, ya, jangan jaga kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepadamu, sholat 5 waktu, puasa, zakat dan sebagainya. Ini nih udah cukup buat ngegedor pintu surga. Mudah-mudahan Allah kasih kita hidup dalam ketaatan kepada Allah sampai kita husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Apalagi kalau udah berkaitan dengan darah. Makanya saya nggak tahu tuh yang bunuh 6 syuhada tuh, dan yang merancang siapapun dia yang ada di baliknya dengan segala skenario yang ada. La yazal muslim fi fushatin min dinih ma lam tusib daman haram. Orang masih lapang urusan agama, jadi insya Allah selamat di akhirat. Selama apa? Selama belum menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah.
Kalau udah numpain darah yang diharamin Allah, hati-hati, nggak bakal tenang dunia akhirat, ente nggak bakal tenang sampai ente minta ridho. Tobatnya apa? Tobatnya imma dikisos, ditegakkan hukum, atau minta ridho. Minta ridho sampai diridhoin. Ngaku minta ridho, itu tobatnya tuh. Selama belum dilakukan itu, hati-hati, hati-hati. Di dunia bisa selamat, jabatan berapa tahun sih? Habis itu mati. Mungkin di dunia bisa lolos, mungkin, tapi insya Allah di dunia juga nggak lolos, insya Allah. Tapi mungkin di dunia bisa lolos. Tapi hati-hati di akhirat. Allah Maha tahu. Hati-hati. Bahkan dalam hadis lain saya sering kutip nih hadis. Man a'ana ala qatli akhihi walau bisyitri kalimah laqiyallaha maktubun fi jabhatihi aysun min rahmatillah. Siapa yang ngebunuh saudaranya walaupun cuma separuh kata. Separuh kata. Tuh. Mana orangnya? Tuh. Ngebunuh saudaranya walaupun cuma separuh kata. Apa? Laqiyallaha maktubun fi jabhati aysun min rahmatillah. Ini bukan bicara ngebantu pakai pistol nih. Ini belum bicara ngebantu pakai golok nih, separuh kata. Nanti ngadep Allah dalam keadaan dahinya tertulis putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wah, bagaimana yang kalau bikin statement ngebunuh pembunuhan, ngedukung pembunuhan? Bagaimana kalau yang ngebelain? Bagaimana? Hati-hati. Kita kalau mau berbuat tuh mikir dulu ya ikhwan. Selamat nggak nih kalau kita berbuat nih? Selamat nggak nih kita di akhirat nih? Mungkin di dunia bisa selamat, mungkin. Tapi insya Allah hati di dunia bakal dibuka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Tapi di akhirat nggak ada yang tertutup. CCTV dunia bisa hilang. CCTV dunia bisa hilang, tapi CCTV akhirat nggak ada ceritanya hilang, nggak ada ceritanya hilang, lengkap CCTV akhirat. Maka kalau mau selamat di akhirat, tobat, minta ampun sama Allah Subhanahu. Nah, kalau tobat urusan darah bagaimana? Ya meminta maaf atas kesalahan, minta ridho, tegakkan hukum, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kira-kira jelas atau tidak? Insya wanwi jami'al khair li wanwil khaira li jami'il muslimin. Niatin yang baik, kata Ali bin Hasan. Buat semua umat Islam niatin yang baik, jangan niat buruk. Kenapa? Fa innahu warada fil hadis niatul mar'i khairun min amalih. Niat seseorang itu lebih baik dari amalnya. Sebelum saya lanjut kemari, tadi ada yang mau kita ingatkan. Tadi ada riwayat athar kata Ali bin Hasan, man arada salama falyatlubha fi salamati ghairihi minhu. Siapa yang menginginkan keselamatan, maka hendaknya dia mencari dari keselamatan orang lain. Jadi orang lain selamat dari dirinya, insya Allah dia selamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini kata Ali bin Hasan athar dari Nabi SAW. Memang ini maknanya cocok dengan tadi al muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi, al muslim man salimal muslimun. Ini cocok sama itu. Tapi redaksi hadis ini dari Nabi benar, tapi dia dari mimpinya seorang wali min auliillah. Jadi kalau dicari di kutub hadis mungkin nggak ketemu nih redaksi ini. Ini sama Sahibus Syarah Ustaz Asep Jailani Ustadzuna. Beliau di sini mengatakan qala Sayyid Ahmad bin Abdurrahman Al-Maghdi fi tahqiq Al-Atiyah Al-Haniyah lam yathbut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innama huwa hadithun fi ru'ya ra'aha Al-Allama Ibrahim bin Ali Asy-Syairazi al-mutawaffa sanah 476 hakaha Adz-Dzahabi fi kitabih At-Tarikh Al-Islam wasiyar alamin nubala wa tajuddin subki fi tabaqat syafi'iyah. Itu tadi tuh dengan redaksi seperti itu ternyata mimpi yang dilihat oleh seorang ulama besar namanya Ibrahim bin Ali Asy-Syairazi. Dia mimpi Rasulullah ngomong begitu tadi mimpinya. Ya, kalau mimpi Rasulullah ya pasti benar. Cuman memang yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya kita nggak bisa katakan sebagai hadis yang disebutkan di kitab-kitab hadis. Tapi dijelaskan di sini athar, Habib Ali bin Hasan bilang athar. Ada yang mengatakan dari Rasulullah, Habib Ali bin Hasan ngomong seperti itu, emang benar. Ada yang mimpi Rasulullah dan mimpinya bukan katanya, bukan dimuat oleh ulama, dimuat oleh Imam Dzahabi dalam Tarikh Islam, dimuat oleh Dzahabi dalam Siyar Alamin Nubala, dimuat oleh Tajuddin Subki fi Tabaqat Syafi'iyah, dimuat dalam kitab-kitab besar. Bahwasanya tadi siapa yang pengen nyari selamat, maka hendaknya bagaimana caranya orang lain selamat, jangan sampai terkena keburukan dia. Insyaallah mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tudmir syarran. Jangan kau pendam di hatimu. Tudmir itu mendem di hati apa? Syarran, niat buruk. Jangan ada perasaan pengen ngejatuhin orang, pengen ngezalimin orang, pengen nyakitin orang. Jangan.
Wala tastabtin ghillan wa ghisyan li ahadin minal mu'minin. Jangan sampai kau simpan dalam dirimu, tastabtin itu dari kata-kata batan. Batan itu artinya perut artinya. Maksudnya kau simpan dalam dirimu ghillan, kedengkian, wa ghisyan. Ghillan wa ghisyan. Kedengkian dalam dirimu li ahadin minal muslimin, kepada siapapun orang yang beriman. Jangan ada yang begitu. Kata Habib Ali bin Hasan, kalau mau selamat, ente kalau pengen selamat jangan ada dengki kepada orang Islam, walaupun itu orang musuhin kita, walaupun itu orang ngezalimin kita, walaupun itu orang bermaksiat, tapi kita ingkar kepada maksiatnya, kita lawan kezalimannya, kita ingkar kepada perbuatannya yang melanggar syariat. Tapi ingkarnya kita bukan karena benci. Jangan sampai seperti itu tuh. Kita hati amar ma'ruf nahi munkar mesti jaga hati diajarin. Ingkarnya bukan karena benci. Kamu kalau lihat orang maksiat, kamu tegur kemaksiatannya sesuai dengan syariat, amar ma'ruf nahi munkar, bukan karena faktor benci, bukan karena faktor dengki, tapi karena faktor cinta. Saya pengen dia selamat nanti di hadapan Allah. Saya nggak pengen dia dosa. Dosa ini lebih bahaya dari apapun keburukan di dunia. Jadi ketika kita pun berhadapan dengan orang yang zalim, berhadapan dengan orang yang maksiat, berhadapan dengan orang yang jahat sekalipun, kita ingkar, ngelawan kezalimannya dia bukan karena kebencian, bukan karena kedengkian. Benci ya sama maksiatnya, benci ya sama perbuatan buruknya, tapi ke orangnya selama dia mukmin beriman, apa yang kita lakukan dasarnya karena motivasi cinta, pengen saudara kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jelas atau tidak? Faham? Makanya dalam amar ma'ruf nahi munkar, kalau kita lihat tingkatannya, Imam Ghazali itu bilang, orang kalau yang udah cukup diomongin baik-baik nggak perlu dibentak. Orang yang kalau udah cukup dibentak nggak perlu dipukul. Orang udah cukup dipukul ya nggak perlu digebugin sampai berdarah-darah. Nah, karena tujuan kita pengen ngingetin dia. Kalau dia udah nginget dengan satu cara yang lebih ringan, lebih dari itu berarti hawa nafsu kita tuh. Karena tujuan kita bukan ngejorokin dia supaya masuk neraka, bukan. Tujuan kita bagaimana caranya dia kembali ke jalan menuju surga, sambil kita nyari surga dengan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Jelas apa kagak? Lebih dari itu udah hawa nafsu, udah nggak benar tuh. Jadi pada kadar yang memang sesuai kebutuhan kita apa yang dakwahin dia, ngajak dia supaya kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya ana inget ada satu riwayat Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu alaihi salam. Kadang-kadang orang ada yang sensitif dengar alaihi salam ke ahlul bait, dipikir bukan dari kelompok ahlus sunnah wal jamaah, padahal Imam Bukhari ngucapin alaihi salam. Doa alaihi salam apa salahnya? Ana ngucapin gente assalamualaikum. Nggak ada salahnya. Apa salahnya? Kadang-kadang ada yang suka sensitif kelebihan, sensitif sama ahlul bait. Alaihi salam itu bukan hanya miliknya kelompok Syiah, tapi kata-kata alaihi salam juga milik kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika nyebut ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari melakukan itu. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa alaihi salam. Ya, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau ketika di padang Karbala, ketika beliau menghadapi pembantaian, saya katakan bukan perang, pembantaian, karena jumlahnya nggak imbang, jumlah musuhnya banyak banget. Pasukan yang dikirim oleh Yazid itu sangat banyak, nggak imbang. Ini pembantaian. Sayyidina Husain begitu berhadapan sama mereka, karena Sayyidina Husain nggak pengen berontak, beliau cuma pengen memperbaiki keadaan umatnya. Beliau bukan mau perang jalan sama keluarga, masa perang bawa anak-anak kecil, masa bawa orang perempuan sebanyak-banyaknya. Justru beliau menghindari fitnah, beliau pergi ke tempat yang jauh. Begitu berhadapan, toto Sayyidina Husain mau dibantai, begitu udah berhadapan-hadapan nih, Sayyidina Husain netesin air mata. Ditegur sama salah satu perempuan ahlul bait, wahai Husain, engkau putra Ali bin Abi Thalib, kau neteskan air mata di hadapan musuh, apa karena takut kau neteskan air mata? Takut kepada kematian? Kau putra Ali bin Abi Thalib, putra Fatimah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau neteskan air mata, apa kau takut? Kata Husain, lah, aku neteskan air mata bukan karena takut, kata Husain. Bukan, aku neteskan air mata, aku kesian sama wajah-wajah mereka yang mau bantai ahlul bait. Bagaimana nanti mereka ngadep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Bagaimana mereka pertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam keadaan seperti itu karena rahmatnya. Orang mau ngebantai dia masih kesian di akhirat dia bagaimana nih kesian nih orang. Gimana dia tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, itu rahmah. Enggak ada tujuan buruk dalam hatinya. Dan orang kalau nyimpen kedengkian, ujung-ujungnya sakit. Ya hasud, dengki, bikin naik darah. Bikin segala macam penyakit kita naik. Lah. Aneh nggak Walid Habib Rizik pernah ngomong apa? Aneh, siapapun yang pernah ngezalimin ana, ya, ana sangat mudah untuk memaafkan, bisa memaafkan. Beliau nggak nyimpen kedengkian, saudara. Ya, berkali-kali ana lihat, berkali-kali ada orang yang dulunya benci setengah mati sama beliau. Ada satu orang perempuan, ana nggak sebutkan namanya, nyaci maki beliau dulu di TV nyaci makinya ngina-ngina. Tapi begitu nih pengen berubah baik, datang disambut dengan tangan lebar, lapang dada. Pada dulunya pernah nyaci maki. Ini urusan kebersihan hati, bukan soal teori, soal praktek. Yang udah ngalamin dicaci maki orang di depan publik di TV, tahu-tahu orangnya datang ahlan usahlan. Itu bukan 1-2 yang anda lihat begitu. Bahkan ada dukun. Waktu beliau di Mekah ada dukun ngaku, Habib saya pernah dulu Habib saya termasuk yang ditugaskan oleh pihak-pihak tertentu untuk nyantet antum Habib, saya udah tobat, saya minta ridho, saya minta maaf. Ahlan wa sahlan disambut ya ikhwan. Kita kira-kira kalau ketemu dukun, oh lu orangnya, ambil cabai ambil cabai. Ini soal maafkan, ini bukan soal teori. Aneh kalau lihat beliau ini udah tahapnya praktek. Karena kalau kita yang berada di posisi beliau, dicaci makinya luar biasa, dihina-hinanya luar biasa, mungkin kita akan meledaknya lebih dari beliau. Tapi beliau bisa kendalin. Ada orang-orang yang benar-benar udah jelas-jelas terang-terangan pernah ngezalimin. Habib dulu saya pernah berbuat begini datang, ahlan wa sahlan. Cuman saya ingat satu, beliau bilang satu yang saya nggak bisa maafkan sampai kapanpun saya nggak akan bisa maafkan sebelum terungkap semuanya, sebelum tobat, soal 6 syuhada, kata beliau. Sampai akhirat saya bakal kejar, karena ini urusan darah umatnya begini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada nyimpen dengki, urusan pribadi, benci lah. Bahkan mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah kasih sehat wal afiat insyaallah. Fa inna man kanat hadhihi sifatuh, kata Habib Ali bin Hasan, siapa orang yang seperti ini sifatnya, wa tahurat tawiyatuh, dan suci hatinya, sifatnya seperti ini, enggak nyimpen dendam dengki, wa tahurat tawiyatuh, dan hatinya suci, wa safa batinhu 'anil ghil, dan bersih hatinya dari dengki, dari nipu orang, dari benci kepada orang, al-higid 'anil muslimin, terhadap sesama muslim, maka orang yang seperti itu, kata Habib Ali bin Hasan, yakunu a'bada ahlil ard, dia adalah orang yang paling banyak ibadahnya di atas muka bumi. Orang yang hatinya bersih, orang yang paling banyak ibadahnya di atas muka bumi. Pahalanya nanti paling banyak di akhirat dia. Masuk surganya duluan ya ikhwan. Wa yakunu naumuhu ibadah, dan orang seperti itu tidurnya ibadah. Bihadza ja'atil akhbar 'an Sayyidil Mukhtar, dengan informasi seperti inilah datang, dengan hal-hal seperti inilah datang informasi dari Tuhan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sebagai penutup, Anda tutup dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya, yang kata Al-Hafidz Al-Iraqi, rawahu Ahmad bi isnadin sahih ala syarti Syaikhain, rawahu Al-Bazzar. Kata hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kata Al-Hafidz Al-Iraqi, dan diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Nah, hadisnya sahih menurut Imam Iraqi ala syarti Syaikhain. Ya, hadis begitu Rasulullah SAW lagi di majelis, tahu-tahu ada yang datang, kata Rasulullah, datang dari pojok, kata Rasulullah, ini yang datang saat ini, yatlu alaikum al-an min hadzal fajr rajulun min ahli jannah. Datang Rasulullah ini orang nih, orang penduduk surga. Ente bayangin, dapat stempel dari Rasulullah penduduk surga. Ini yang ngasih tahu Rasulullah nih, ini fulan ahli surga nih. Ini penduduk surga, seseorang dari penduduk surga. Orangnya biasa, sederhana, ya, jenggotnya masih basah bekas wudu, sendalnya ditenteng di tangannya. Bukan orang terkenal, bukan orang top, biasa sederhana. Akhirnya dia salam sama semua yang hadir. Besoknya begitu lagi,
Rasulullah lagi duduk sama sahabat-sahabatnya, ada orang datang. Kata Rasulullah, ini fulan, ente kalau pengen tahu penduduk sorga nih, fulan, ini penduduk sorga nih. Dengan gaya sederhana, nenteng sendal, dia datang. Rasulullah bilang penduduk sorga. Stempelnya dari Nabi, tiketnya langsung dari Nabi. Hari ketiga lagi. Akhirnya di hari ketiga setelah dia begitu lagi, begitu Nabi berdiri, ya begitu Nabi berdiri, orang ini berdiri, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As ngedeketi orang tersebut. Ya, kata Sayyidina bin Amr bin As, aku lagi ada masalah sama ayahku. Nah, aku udah sumpah 3 hari nggak mau masuk ke rumah ayahku. Ana minta tolong dong, ngomong ke orang tadi nih, yang kata Rasulullah dibilang penduduk sorga. Aku 3 hari udah nggak mau masuk rumah ayahku. Aku nggak mau ngelanggar sumpah. Kamu mau nggak ngasih tempat aku buat nginep 3 hari di rumahmu? Ini Abdullah bin Amr bin As akal-akalan aja. Beliau cuma lagi pengen tahu amalnya apa sih nih orang. Sampai 3 hari berturut-turut sama Nabi dibilang, nih penduduk sorga nih. 3 hari berturut-turut dibilang gitu sama Nabi SAW. Akhirnya 3 hari dia nginep. Diperhatiin, dilihat apa ini, mungkin semalaman kali sholat malamnya nih, dari Isya sampai subuh kagak berhenti. Dilihat, ya sholat tapi biasa aja sholatnya, kadar sewajarnya. Sholat subuh, ya biasa aja udah. Ibadahnya dilihat biasa-biasa aja. Heran, 3 hari zikirnya biasa, sholatnya biasa, sedekahnya nggak ada yang istimewa. Ngejalanin tapi nggak ada yang istimewa. Terus apa rahasianya nih orang sampai 3 hari berturut-turut Nabi bilang kalau mau lihat penduduk surga nih orangnya. Akhirnya kata orang tadi jujur, saya sebenarnya nggak ada masalah sama ayah saya nggak ada masalah. Saya minta maaf sama kamu. Saya nginep di rumah kamu 3 hari cuma buat nyelidikin. Kamu dibilang sama Nabi penduduk surga, amal kamu apa? Saya pengen niru amalnya. Dia bilang, mahu illa mara'ait. Amal saya seperti kamu lihat, biasa-biasa aja. Ghaira anni la ajidu ala hadin muslimin fi nafsi ghishan wala hasadan ala khairin a'tahu Allah iya. Aku amal yang kayak lihat biasa, baca Quranku yang seperti kamu lihat dan lain sebagainya. Hanya saja kata beliau, aku punya satu amalan. Aku tidak menyimpan dalam hatiku kedengkian atau hasud iri kepada siapapun umat Islam. Satupun aku nggak ada dengki kepada siapapun umat Islam. Aku nggak iri kepada apa yang Allah berikan kepadanya satupun. Aku nggak dengki kepada siapapun orang Islam umatnya Nabi Muhammad SAW. Kata Abdullah bin Amr bin As, hiyallati ballagat bika wa hiyallati la nutiq. Ini dia nih. Nih ternyata yang bikin ente dapat stempel dari Nabi pasti masuk surga. Dan ini yang kami nggak mampu melakukannya sepertimu, kata beliau, saudara. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih hati kita bersih insyaallah. Allah kasih hati kita bersih dari dengki, dari hasad, dari membenci orang lain tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Thumma ila khususan sahibul masjid al-habib Idrus bin Hashim al-Attas wa zawjatihi wal walid Abdurrahman al-Attas wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin jami'. Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.